Yang penting kan aromanya juga mereka nyaman gitu kan, bukan yang terpaksa harus pakai ini gitu loh. Tapi yang penting dari aroma sendiri, kalau mereka udah suka, itu mereka bisa kapanpun mereka juga bisa pakai gitu. Oke, kembali lagi bersama Sase Stock dan masih bersama kita di sini Ibu Trijayanti Darmaji, CEO dari PT Surabaya Indah Permai atau lebih dikenal dengan produknya Self Care. Halo Bu, kembali lagi dengan kita Bu. Ya, siap. Nah, untuk Bu Tri, aromaterapi kan tadi bilang untuk penghilang stres. Ya, kita ketahui kalau Self Care ini ada beberapa banyak varian. Dari ada minyak angin aromaterapi dan juga kayu putih plus, terus ada lagi aromaterapi yang strong. Nah mungkin boleh nggak di-sharingkan masing-masing kegunaan minyak anginnya dan apa dampaknya bagi tubuh kita? Ya. Jadi kalau untuk minyak angin, tentu yang dari original ini yang pertama kita keluarkan dan sampai sekarang memang masih menjadi best seller kita ya. Dan yang tadi saya sempat sharing juga, ternyata di Korea itu yang udah dipakai sampai di umur 10 sampai 15 tahunan itu ternyata membantu concentration mereka untuk studying gitu. Nah, yang kita baru keluarkan itu yang minyak angin strong. Nah, strong ini kenapa kita keluarkan strong? Karena di strong ini waktu sebelumnya kita keluarin ini banyak orang itu yang sharing kalau saat mereka pegel-pegel atau mereka merasa butuh muscle relief kayak muscle pain relief itu kadang-kadang mereka juga pakai yang original ini gitu. Tapi sebenarnya awalnya kenapa kita create ini kan lebih untuk yang tadi itu, untuk yang penggunaan di sakit kepala, headache atau hidung tersumbat, gigitan gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk orang yang merasa butuh hangatnya lebih long lasting, butuh merasa untuk muscle-nya relaxing muscle pain dan lain-lain itu kita bikin yang versi lebih fokus ke sana gitu. Jadi dengan minyak angin yang sebelumnya bedanya itu yang ini ada tambahan patchouli oil yang memang ada fungsi terhadap muscle pain relief atau muscle relaxing. Terus ada juga tambahan methyl salicylate. Jadi ada beberapa tambahan ingredient di sini yang memang bisa lebih difungsikan sebagai muscle pain relief itu. Dan secara aroma memang bisa dibilang kita bikin ini lebih strong atau panasnya lebih tahan lama supaya bisa benar-benar meresap ke dalam yang untuk bantu melegakan otot-otot yang tadi tegang itu. Nah, itu bedanya di sana. Karena yang tadinya mungkin ini bisa dipakai multifunction for everything, yang ini mungkin lebih bisa ada tambahan ingredients yang bisa difokuskan ke sana gitu. Jadi itu yang membedakan. Dan aromanya tentu beda juga. Jadi kalau aroma kan subjektif ya, semua orang ada preference masing-masing. Sejak kita keluarkan ini juga ada yang beberapa bilang, oh ya yang ini aromanya lebih mereka lebih suka, tapi ada juga yang merasa mereka lebih suka prefer yang aroma ini. Jadi kalau masalah aroma memang kita nggak bisa terlalu prediksi berapa orang lebih suka ini, berapa orang lebih suka ini, seperti itu. Nah, tapi memang yang tujuan utamanya adalah membedakan dari fungsinya juga atau efek terapinya. Selain dua itu, produk self care yang lainnya itu kan ada yang kayu putih plus aromaterapi ini dan yang 3-point oil ini yang telon. Jadi kalau yang kayu putih ini kita sangat rekomen banget juga, terutama di masa pandemi ini, karena sebenarnya kalau dari aromaterapi, dunia aromaterapi ya, itu kayu putih dan eukaliptus memang sangat ada kelebihan sebagai antibakterial atau antivirusnya dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita kalau secara di BPOM ada batasan-batasan tertentu di mana kita boleh klaim hal-hal seperti itu gitu. Jadi banyak sekali artikel yang bilang, oh ya, komponen di kayu putih yang namanya sineol 1,8 itu ada antivirus atau antibakterialnya. Dan kenapa mungkin ada news juga yang udah beredar di WhatsApp orang tentang penggunaan kayu putih yang membantu memulihkan orang-orang yang kena positif ini ya, COVID ya. Jadi ya kita saranin lah kalau memang virus yang ada di pandemi sekarang ini kan juga mereka sifatnya dingin gitu. Jadi kalau mereka dingin malah chance untuk menyebarnya lebih
lebih high daripada kalau di under panas gitu kan. Jadi kalau kita keep tubuh kita hangat, kita jaga tubuh kita juga dengan ini kan ada efek kehangatan gitu kan. Jadi kalau kita sering-sering pakai ini keep our body warm itu bisa jadi satu pencegahan gitulah. Jadi supaya kita stay safe gitu kan ceritanya. Nah kalau yang telon ini itu juga kenapa kita beda dari telon yang lain? Karena kita juga ada tambahan aromaterapinya sehingga dia juga akan menambahkan efek ini mosquito repellentnya. Jadi yang ngusir nyamuk kita udah tes dia juga di Bogor itu efeknya 8 jam efektif. Sebenarnya mungkin bisa lebih tapi di sana kan ada batasnya 8 jam. Jadi kita bisa klaim ini efek anti nyamuknya selama 8 jam. Dan dengan ada tambahan essential oil lainnya yang memang kalau untuk baby bisa bantu menenangkan seperti itulah. Berarti nggak hanya untuk sakit kepala, pegal-pegal, nggak cuman itu ya Bu ya? Ya Bahkan untuk maksudnya tambahan aromaterapinya nih bisa membuat pikiran tenang, rileks, kita lebih rileks kayak gitu ya? ya. Dan sebenarnya gini ya, kalau misalnya orang antara kalau buat saya ini malah yang di jalan ngantuk itu malah pakai ini bisa bikin segar ternyata. Tapi ada juga yang merasa aduh kayak ini suntuk banget kok nggak bisa tidur lagi kepikiran ini itu sebenarnya malah bisa memberikan rasa ketenangan seperti itu. Jadi efeknya bisa macam-macam gitu. Dan balik lagi kalau sebenarnya aromaterapi itu gini, kalau misalnya badan kita nyaman, badan kita lagi di state yang nggak ada merasa discomfort, kalau kita secara fisikal kita itu oke dan nyaman, biasanya pikiran kita juga akan kebantu gitu kan. Sebaliknya pun juga seperti itu. Kalau pikiran kita yang nggak karuan, malah kadang itu bisa ngefek ke tubuh kita gitu loh. Jadi sebenarnya body dan mind kita ini kan nyatu banget gitu kan. Ada yang bilang pokoknya jangan stres. Kalau stres malah bikin penyakit lebih gimana gitu. Ya memang itu sebenarnya benar banget karena tubuh dan pikiran kita itu sangat relate sekali gitu, sangat berhubungan sekali. Jadi kita harapkan sih produk-produk kita ini memang membantunya nggak hanya di state of mind, tapi juga secara fisik kita juga menjaga fisik kita juga nyaman gitu. Tapi Putri, untuk aromaterapi sendiri, untuk jangka panjangnya di kulit atau di kita itu aman nggak, Bu? Nah, ini dengan formulasi tertentu, formulasi yang udah dipikirkan sebelumnya dan dengan pakar-pakar ya, itu sebenarnya aman. Tapi kalau misalnya ada orang yang langsung beli essential oil sembarangan, maksudnya nggak tahu beli dari mana, dan akhirnya mereka mau ngeblend sendiri, itu kalau menurut saya sarankan dipelajarin dulu gitu, karena ada essential oil tertentu itu yang sifatnya itu strong banget di kulit kita, jadi sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita cuma sembarangan pakai, itu bisa memberikan efek iritasi atau merah-merah, atau ya jadi intinya be careful gitu, be careful dengan essential oil, karena nggak semua essential oil tuh ramah terhadap kulit kita, jadi di saat kita ngeblending satu formulasi pun itu kita harus memikirkan, oke, kalau untuk efek itu penggunaan bahan ini berapa persen, penggunaan ini yang aman berapa persen, itu harus kita pikirkan. Untuk baby terutama itu juga kita harus yakin dengan bahan-bahan dan formulasi yang dipakai itu aman untuk kulit baby gitu kan. Jadi harus ini sih, mungkin harus beli, kalau memang belilah dari perusahaan atau produsen yang memang di bidangnya gitu. Kalau misalnya yang memang beli yang satuan dan mau nyampur sendiri, mending dipelajarin dulu yang dibeli itu apa, fungsinya untuk apa, kadar yang aman untuk dipakai itu berapa persen, yang aman di kulit, atau yang kadang-kadang ada juga yang penggunaan aromaterapi itu ditetesin di air hangat untuk mandi gitu kan. Itu sebenarnya oke, itu juga akan memberikan efek-efek yang relaxing atau menyegarkan dan lain-lain. Tapi itu juga be careful berapa banyak yang you put gitu, karena ya takutnya kalau kulitnya nggak bisa ngatasin itu kan bahaya juga gitu untuk kulit kita.
Tapi untuk pernapasan gitu juga nggak ada masalah ya, Putri? Ya, untuk pernafasan itu sebenarnya lebih aman Iya. karena kalau pernafasan kan kita sendiri juga bisa nilai gitu. Kalau misalnya Hmm. sampai dia strong, dia nggak bakalan nyaman gitu kan. Dan Hmm. saat kita nggak nyaman dengan aroma yang terlalu strong, itu udah menjadi satu filter buat kita. Jadi yang saya inget banget waktu saya belajar aromaterapi itu, gurunya bilang gini, sebenarnya our nose itu yang udah paling tahu what our body needs gitu. Our nose ini udah jadi filter yang tahu tubuh kita itu butuh apa, tubuh kita itu nggak butuh apa. Jadi saat kita mereject suatu aroma karena itu antara aromanya too strong atau terlalu gimana, itu dia tahu kalau kalau seperti itu tuh nggak bakalan memberikan efek yang positif terhadap tubuh kita gitu. Tapi kalau secara nose kita ini merasa oke, ini pleasant, ini aromanya enak, ini aromanya melegakan. Itu yang udah jadi suatu filter, suatu apa ya, signal terhadap tubuh kita bahwa oke, ini oke nih buat tubuh kita gitu. Jadi itu yang saya inget banget waktu saya belajar aromaterapi, bahwa sebenarnya hidup kita sendiri ini udah jadi satu filteran buat tubuh kita gitu. Itu luar biasa sekali ya. Jadi pada intinya aman lah untuk ini, kita self care untuk kita ya Bu ya. Ya, Jadi tentunya nggak kalau usah khawatir. skincare kita udah memikirkan, kita udah memikirkan kadar yang aman untuk dipakai. Kalau memang yang strong ini kan kita juga ada caution, ini nggak untuk nggak untuk baby atau anak kecil, karena kita juga khawatir mereka kulitnya masih belum sekebal kalau orang dewasa gitu kan. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan sih. Tapi kalau misalnya nih, sebenarnya kan kalau untuk baby yang paling aman yang telon gitu kan. Ya. Kalau untuk baby saya sendiri, itu saya pakai entelon untuk kegunaan sehari-harinya. Tapi saat dia misalnya ada memar karena dia kejeduk sini, kejeduk sana, ada memar atau dia gatel karena gigitan nyamuk, itu sebenarnya di saat-saat seperti itu saya kasih yang Yuka. Karena saya paham kalau yang Yuka ini ada efek yang mungkin lebih strong daripada yang telon. Jadi untuk kalau kita mau pemulihannya yang lebih cepat dan bisa memberikan dia kelegaan lebih cepat, itu makanya saya apply yang ini gitu. Tapi saya nggak akan berani untuk pakai yang ini dulu buat dia karena saya merasa yang ini bakal terlalu intens kalau buat baby yang umur 1 tahun gitu. Nah, Putri, kan mungkin banyak juga ya orang yang bilang, alah itu produk yang apa cuman oles-oles saja. Ya, sugestinya kan seperti itu, nggak bisa menghilangkan sakit kepala. Nah, mungkin bagaimana statement Putri dengan tentang statement seperti itu? Um, Memang kadang-kadang kita nggak bisa meyakinkan semua orang sampai mereka merasakan sendiri gitu kan. Kadang kita kalau cuma cuap-cuap di radio atau di TV, buat mereka halah itu cuma marketing doang atau halah itu cuma apa gitu. Tapi makanya kenapa kadang-kadang mereka itu kita lebih suka kalau saat kita below the line, kita punya SPG, kita bisa ngadain event atau kita ngadain open booth, itu kan kita interaksi langsung dengan customer nih. Kita langsung kasih mereka tester. Jadi sering kali di pameran nih misalnya, kita juga punya produk yang untuk pain relief gitu kan. Itu pain relief ini juga bukan sifatnya yang seperti obat-obat biasa yang kalau dipakai langsung berasa, maksudnya bukan quick, sensasinya nggak akan cepet banget gitu, nggak akan yang detik itu juga kamu oles, detik itu juga kamu sembuhkan, nggak seperti itu juga gitu. Tapi seringkali kita di pameran gini, kita oleskan mereka sini Pak, dicobain aja gitu. Ya udah kita kasih mereka tester, kita olesin, mereka percaya nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Terus mereka putar-putar di pameran gitu. Nanti nggak lama mereka balik lagi, oh ya ya gitu, saya berasa nih gitu, oke. Atau mereka kadang datang, ini kaki saya sakit, beneran bisa ta gitu. Mereka kan mempertanyakan atau challenge kita gitu lah intinya. Oh ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu, nggak harus beli kok gitu kan, mumpung kita lagi di sana anyway gitu. Ya udah kita pakein, kita olesin. Mungkin kalau ada saya sendiri atau ada SPG yang niat, kadang-kadang dikasih pijet-pijet dikit gitu kan, biar nambah efeknya lebih cepat gitu. Tapi intinya kita suka memberikan customer ini experience langsung gitu. Jadi saat mereka experience langsung, ya udah silakan dinilai sendiri. Itu benar-benar dapat efeknya apa enggak gitu kan. Misalnya kita cuma ngomong minyak angin, udah pasti
anak muda yang dengan minyak angin udah pasti nggak mendekat ke kita. Tapi saat kita misalnya kita ngomong, oh ini aromaterapi, aromanya oke, kasih mereka tester, langsung mereka coba, oh ya ternyata oke, karena mereka udah cium sendiri, mereka nggak hanya cuma dengar atau nggak hanya baca, tapi mereka feel gitu, mereka feel sendiri, mereka smell sendiri gitu. Itu saya rasa yang memang paling meyakinkan. Saya mau cuap-cuap berjam-jam, tapi kalau mereka orangnya bukan sifatnya yang nyoba langsung baru percaya ya nggak bisa gitu. Sama kayak mungkin jualan parfum atau apa ya, itu kan yang sesuatu yang sangat subjektif, yang mereka harus cium sendiri, rasakan sendiri, baru mereka percaya gitu kan istilahnya. Rasakan sendiri manfaatnya, nanti bisa terasa ya. Betul. Dan kadang-kadang orang-orang sekarang ini mungkin lebih percaya bukan dengan marketing, tapi lebih percaya ke mungkin kerabat atau teman atau keluarganya gitu. Jadi saat ada orang-orang yang sudah jadi pemakai produk kita, mereka sendiri yang testimoni ke temannya, atau mungkin mereka sendiri yang testimoni atau sharing ke kakaknya, adiknya, orang tuanya. Mungkin juga sekarang udah dibalik, malah anak muda yang nyariin ke mamanya gitu, kayak, "Ma, pakai ini aja, ini oke nih, lebih nggak malu-maluin daripada pakai mama punya yang itu," misalnya gitu kan. Itu sekarang bisa di reverse gitu, yang tadinya mamanya yang rekomen, sekarang mungkin anaknya yang rekomen gitu. Jadi itu saya rasa yang cukup efektif di sana sih. Jadi nggak bisa saya sendiri yang meyakinkan cuma dari cuap-cuapan saya gitu, karena orang juga pasti nilai ya pasti lalu CEO-nya ya pasti cuap-cuap yang positif. Tapi ya udah gitu, rasain sendiri aja. Kalau mau nih saya kasih gitu kan, dicoba dulu gitu baru ngomong gitu. Nah, ya luar biasa sekali ya. Tadi kita di part 1 ya banyak membahas tentang perkembangan self-care sebagai minyak angin aromaterapi pertama di Indonesia. Kemudian di part kedua ini banyak membahas varian-varian dari aromaterapi yang tidak hanya untuk kesehatan, tetapi masih banyak manfaat lain yang asal kita tidak salah pilih produk. Nah itu. Nah oke, kita akan lanjut ke part 3 yang tidak kalah menarik tentang inovasi dari self-care. Tetap di channel Total Quality Indonesia. Apakah inovasi ke depan itu kita tahu ke arah mana? Ya mungkin bisa ke banyak arah gitu. Nggak hanya di food doang, nggak hanya di obat tradisional doang. Mungkin juga kita bisa memperluas ke kosmetik, ke PKRT, dan lain sebagainya.